Anda binaan asosiasi hidroponik lah, intinya itu perkumpulan hidroponik. Dan alhamdulillah kita terus melakukan sosialisasi ya, sehingga masyarakat itu ya minimal dia untuk keluarga sendiri, keluarga sendiri. Ketika misalnya cabai nggak usah beli ke warung, cairnya nggak usah beli ke warung, ya sayuran karena tadi saya sampaikan bahwa kalau hidroponik memang kita menggunakan biaya, tetapi kita bisa memanfaatkan misalnya dari bekas cat terus ya misalnya yang kecil-kecil juga bisa, banyak sebetulnya juga. Ya, oleh sebab itu saya mengharapkan kepada warga masyarakat, kita sama-sama memaafkan pekarangan itu ya, karena ya kita jangan ketergantungan kepada kita beli kepada ke warung atau yang lain, tetapi mari kita manfaatkan pekarangan ini ya, untuk siapa ya? Pertama kita efisiensi, dan yang kedua kan kita nggak usah yang gini-gini, nggak usah belilah ya, lebih baik kita di rumah saja. Nah itu juga memang banyak sebetulnya. Dulu punya program-program, ada toga kan, itu kan bisa taman obat keluarga. Jadi kita selama ini tidak boleh kan, kalau yang namanya orang tua dulu pasti ya minimal, sekarang kan yang namanya babadotan kita sudah jalan sekarang ya kan, kalau mana-mana walaupun. Nah itu kan sebetulnya kalau mengandalkan obat merah, betadin, tetapi kalau obat tradisional mudah-mudahan bisa, itu misal taman obat keluarga atau yang lain. Kalau kita sayuran-sayuran tadi, oleh sebab itu saya harapkan ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Perintis ini yang terus diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan ya, kemarin kita P2SA ya, sekarang tentang bagaimana pemetaan pekarangan sebagai sumber pangan. Karena apa? Ya kalau pangan ya itu tidak bisa ditahankan lagi. Kalau sandang dan papan kita bisa besok. Tapi kalau pangan, karena mengandalkan manusia itu masih pangan, ya ini kita tidak maksudnya tidak boleh ditahan. Oleh sebab itu saya harapkan yuk kita sama-sama dengan acara hari ini ya, kita menyampaikan, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh warga masyarakat Kota Sukabumi dan sekitarnya, bahwa pekarangan bisa dimanfaatkan untuk pangan keluarga. Oke. Termasuk nih, saya belok dulu, bawang merah ya Pak ya. Betul. Bawang merah yang kemarin dilakukan penanaman pada hari Selasa di Limus Nunggal. Betul. Nah ini sedikit mungkin, karena bawang merah juga bisa ditanam di rumah ya Bu ya. Sangat bisa gitu, sangat bisa ditanam, dan mungkin salah satu yang mudah untuk ditanam. Setiap hari ibu-ibu yang masak tentunya ada bawang merahnya dan biasa bisa ditanam juga. Nah sedikit kita ke bawang merah nih Pak. Kenapa ini menjadi karena kalau kita lihat dari hasil liputan, memang ini akan menjadi komoditi yang diandalkan oleh para petani. Ya. Dan ini penanamannya oleh Pak Wali Kota kemarin di Limus Nunggal. Nah kenapa bawang merah yang dipilih? Ya kebetulan kita ada beberapa kelompok tani di sana, khususnya kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Ciberem. Kemarin kan kita sudah bukti. Nah, dicoba sudah ada 3 petani yang menggunakan itu di Sukimukti, terus juga kita di Gunung Karang. Ternyata hasilnya bagus, ya bibitnya dari Brebes, ya tidak kalah dari Brebes dan berkualitas A. Nah, oleh sebab itu, ya mungkin ketika mereka sudah menggunakan bibit yang Brebes, ternyata cocok di wilayah Kota Sukabumi, khususnya di Kecamatan Ciberem. Akhirnya yang namanya petani, coba kita cocok, kita coba di sini, dan alhamdulillah. Nah kemarin kebetulan hari Selasa dengan Pak Wali Kota Sukabumi, ya kita tanam bawang merah bersama di sana. Ya karena apa? Ya karena di wilayah Ciberem sudah mencoba hasilnya dan baik, dan harganya pun juga stabil baik. Karena apa? Kalau bawang merah atau bawang putih beda dengan cabai. Kalau cabai besok lusa bisa buruk, tapi kalau bawang merah itu dan bawang putih pasti awet. Nah, oleh sebab itu harganya juga bagus. Nah, ternyata dicoba oleh Poktan Sukimukti. Oke. Ini ingin menjadi grade A ya, seperti di Brebes ya. Betul. Ya kalau hasilnya baik. Oleh sebab itu ya kita dengan teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, ya setelah kita ini berhasil, ya di bidang TPHP, ya kita akan melakukan ada persemaian, ada bibit-bibitan, sumber upaya
besok lusa petani ketika kita sudah panen tidak usah beli ke luar kota, tetapi kita wajib membeli ke dinas pangan ya. Oleh sebab itu teman-teman dari KP3 sudah mulai di bulan ini untuk pesemaian untuk bibit bawang merah sehingga tidak jauh-jauh beli ke luar kota. Oke, yang berarti menarik ya, bawang merah yang setelah sorghum kemudian bawang merah ini dua komoditi yang memang dimunculkan di saat ini ya oleh DKP 3 bersama dengan kelompok tani atau juga kelompok wanita tani. Ya, ini bawang merah ekonomisnya tinggi ya Pak ya, ekonomi tinggi dan juga mudah ditanam di rumah ya Bu ya. Untuk bawang merah ini bisa ya. Ini kita ngobrolin bawang merah, penanaman bawang merah di rumah, karena memang kalau dari hasil liputan kami juga memang kelompok tani ini bukan hanya di kebun menanamnya, tapi juga diajak untuk memanfaatkan pekarangan rumah ya ketika itu. Nah ini bawang merah ini untuk bibitnya ini bagaimana nih Bu, cara-cara penanamannya? Pertama mungkin kalau bawang merah kita pilih bibit ya yang bagus ya, karena untuk bibit biasanya beda dengan panen untuk konsumsi ya. Gitu. Makanya kemarin kita belinya dari The Best, tapi sekarang kita mau mencoba membibitkan sendiri. Nah kalau kita udah punya bibit, kita mungkin sediakan lahan, kalau di rumah mungkin bisa di polybag ya, gitu ya, polybag yang cukup, yang kadang bisa sekurang 15 cm diameternya. Kemudian bibit bawang merah itu yang kita ambil, pilih yang bagus, kita potong ujungnya sedikit, ya, simpan. Kalau malam mungkin ya besok paginya bisa, malam dipotong, besok paginya kita tanam. Nah si tanahnya, tanah itu kebutuhan untuk bawang merah itu harus gembur, jangan terlalu banyak air gitu, tapi terus harus kena sinar matahari. Ya, itu si bibitnya tanam di sana di polybag, tunggu nanti dia akan keluar tunas gitu ya, pucuk. Nah dari tanam sampai ke panen itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Ya. Jadi ujungnya yang ini ya Via, ujung dari bawang merah. Jadi bisa dilakukan ya pemerhatian. Nah selain tadi kangkung, bayam yang memang mudah ya Bu, kangkung, bayam. Kangkung apa harus berair atau bagaimana misalnya? Kalau seperti kangkung bayam, kangkung. Kalau kangkung itu bisa di darat. Bisa di darat. Ya. Kalau dulu kan di kolam ya, dulu. Sekarang itu ada kangkung darat, jadi kita bisa nanamnya juga bisa di polybag, di tanah gitu ya. Mau di hidroponik juga bisa. Nah, tadi kan disebutkan ya kalau hidroponik itu ada biaya yang cukup mahal. Ya kalau kita pakai instalasi mungkin kita harus ada investasi dulu. Tapi kita untuk ke kelompok kita dalam masih pembelajaran, kita bisa pakai limbah-limbah bekas ya, tuh kayak kompan seperti ini mungkin ya, kalau di radio kita nggak bisa lihat. Ini ke kamera aku bisa dilihat. Oh ya, ini ya, ini kompan bekas gitu ya, bekas minyak goreng gitu ya, dibolongin, itu di dalamnya dikasih nutrisi. Nah ini bisa ditanamin dengan pakcoy. Atau di bawahnya mungkin bekas keler yang bekas sosis itu ya. Bekas sosis, atasnya dibolongin, terus ditanamin di dalamnya nutrisi. Nah ini kan limbah-limbah yang seperti ini kan tidak usah beli ya, kita bisa cari-cari sendiri. Nah ini untuk medianya, gitu. Ini yang sederhana gitu ya, kita ajarkan di kelompok seperti ini. Kalau dia kelompoknya pengen yang lebih bagus lagi, bisa pasang instalasi hidroponik. Nah, pemerhati sekarang banyak sekali bibit yang bisa Anda dapatkan, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Sri ya. Ini memang mari kita mulai memanfaatkan pekarangan rumah. Ya selain lebih hijau, ada fungsi keindahannya juga ya Via. Kita senang lah kalau rumah itu hijau, nggak semen aja gitu ya kalau ya gitu ya. Ada keindahannya dan juga ya itu tadi setidaknya kalau masak yang kecil-kecil bisa mengambil ya, tinggal metik aja. Dan mungkin juga ini yang Anda yang rindukan gitu ya, kalau ada apa nih binatang-binatang yang seperti kupu-kupu lah ya, ini juga bisa datang kembali. Makanya dari ini jadi ramai juga nih,
Oke, pemerhati ya, masih ada kesempatan bagi Anda untuk bergabung di kesempatan ini ya, dengan obrolan kita memanfaatkan pekarangan rumah dalam rangka memenuhi sumber kebutuhan pangan ya. Dan silakan bisa menelpon ke 221286 atau juga di WhatsApp 0813 8888 0931 ya. Nah, untuk selain tanaman tadi juga ada budidaya ya, budidaya ikan di dalam ember, dan ini lebih kepada ikan lele. Ikan lele, dan silakan, karena sekarang banyak sekali orang yang telah berhasil ya. Untuk tadi kalau sayuran bisa melalui Pasar Tani Kak Aceh. Kalau untuk perikanan ini budidaya juga bisa melalui Kak Aceh atau bagaimana? Beri kelambar kita hanya di pekarangan kantor ya. Kantor ada 3, yang satu menggunakan BIOS 44, yang satu tidak, yang satu kita bebas ya. Bebasnya mesti gini, kita kan tanpa sayur, yang satu menggunakan BIOS plus sayur, yaitu sayur kangkung, yang satu tanpa BIOS 44, sayurnya sayur bayam. Nah, yang satu lagi kita khusus ikan tanpa sayur, tapi kita khususkan. Jadi kita ada 3 di kantor ya, makanya kita walaupun ada di mana ya. Ada telepon. Halo. 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 Ya, dengan siapa nih? Edwin. Edwin di mana? Iya. Iya, mangga silakan. Ya, oh iya, betul. Iya, Jadi, Pak Edwin ini di mana nih tinggal? Oh iya. 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 Oke. Iya. Iya, betul. Iya. Iya. Ada Facebook. Iya. Iya, betul. Iya. Ibu Sri. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Iya, betul, benar, betul. Iya. 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 Iya, terima kasih. Iya. Iya. Iya, terima kasih Pak Edwin ya. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih masukannya Pak Edwin ya. Pak Edwin tuh ya dosen S2 lah. Iya. Ya, jadi banyak masukan, mungkin ketika kita mau kemana nih ya, mungkin di sini Bu Sri DKP 3 tidak saja menerima surat, tetapi kita harus ada media untuk diekspor ke masyarakat. Apabila, nah ini mungkin ada salah satu pengumuman lah, pengumuman, apakah tidak berarti saya minta ke DKP 3, tetapi kita sudah memberikan informasi apabila ada warga masyarakat yang ini hubungi letak mungkin itu. Iya. Seperti kita pasang yang begitu. Iya, bisa. Ya, mungkin kita punya Facebook DKP 3 ya Pak ya. Itu bisa ditanya. Ada IG DKP 3 juga ada. Ya.
bisa tanya ke saya. Iya, nah silakan ya. Untuk Pak Edwin terima kasih sarannya di pagi hari ini. Memang untuk DKP 3 ini sudah memiliki Instagram @DKP3 Kota Sukabumi, Facebook juga ada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan mungkin lebih aktif, mungkin ingin lebih ini ya. Memang karena sekarang Budik Gambar, kalau saya sendiri ngelihat di YouTube itu banyak ya penontonnya. Dan ini menjadi satu tren karena memang memanfaatkan pekarangan rumah di ember. Dalam satu ember ini bisa 30 sampai 50. 30 sampai 50. Iya. 30 sampai 50. Tapi yang 5 sen, yang 5 inilah. Jadi itunya dari awal. 1 bulan juga kita udah bisa panen. Bisa besar. Apalagi di atasnya ditanami kangkung juga Betul. ya. Bisa panen kangkung dan lele. Ya, kangkung cak dan lele cak. Ya, ini mengenai pemasaran dan ini juga akan selalu dibantu lah ya untuk penyalurannya ya. Oke. Dan pemerhati, tidak terasa hampir pukul 9.30 di pagi hari ini, dan tentunya ya talk show DKP 3 tentang pemanfaatan pekarangan rumah atau urban farming ini sesuatu yang saat ini menjadi tren, apalagi mungkin di masa pandemi karena stay at home ya Bu ya. Kemudian juga ini juga ada kaitan dengan imunitas ya Bu ya. Karena lihat yang dulu mas sering kan gini, lihat dulu yang hijau-hijau kalau udah mata puyeng gitu ya. Lihat yang hijau-hijau gitu ya. Iya, betul. Ini memiliki apa untuk menurunkan level stres juga ada ya Bu ya. Iya, itu kan jadi asalnya yang tegang mungkin ya, kita tegang. Lihat pemandangan yang hijau itu mata biasanya rileks lagi. Jadi kalau melihat komputer juga disarankan oleh para ahli kan, setiap berapa menit, satu jam, setengah jam kita lihat dulu keluar ya, lihat mengenai yang hijau-hijau, nanti mata rileks lagi baru lihat lagi komputer. Di rumah juga kan gitu. WFH itu manfaatkanlah waktu itu untuk bertani. Betul ya. Dan ini bertani yang mungkin negara kita negara agraris ya, negara kita negara agraris, sehingga ya mungkin kita sudah memiliki ya, memiliki tinggal membangkitkan kembali. Dan ya pemerhati itu tadi ya, dengan kalau kita kaitkan dengan imunitas ini untuk menurunkan level stres ya. Kan lebih aman juga kalau nanam sendiri. Benar banget. Jadi senang lah banyak lihat yang hijau-hijau ya, daripada nongkrong lihat angkot yang hijau. Beda lagi itu. Bukan ya, jangan lihat angkot. Oke Pak Kadis, di akhir talk show kita ya, closing statement tentunya untuk masyarakat Kota Sukabumi. Baik, terima kasih Kang Isan, Kang Limpia. Alhamdulillah kita yang kedua kalinya dan saya mengapresiasikan kepada Suara Perintis ini ya, ini adalah media untuk memberikan informasi di samping kita di masyarakat, ke petani atau ke KWP, dan sekarang kita ingin untuk menyebarkan informasi ini melalui Perintis, Suara Perintis ini. Untuk yang terakhir bahwa sekali lagi mari kita sama-sama memanfaatkan pertanian sebagai sumber pangan keluarga. Ya, supaya apa? Sekali lagi supaya tidak ketergantungan bahwa kita mempunyai mempunyai lahan, mempunyai hasil sayuran maupun peternakan, benar-benar tidak saja kita ke warung, tetapi kita bisa memanfaatkan hasil daripada untuk keluarga. Itu saja mungkin. Oke. Baik, terima kasih Pak Andri Setiawan, Kepala Dinas DKP 3 dan juga Ibu Sri ya, dan pemerhati simak terus ya Radio Suara Perintis 93.1 FM, dan saya kembalikan ke Tia di Sampurasun Sukabumi.